Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi gedung pada jabatan kerja manajer pengelolaan bangunan gedung. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pasal 10 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu pada 1. Pasal 3 huruf B menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional dan/atau standar khusus. 2. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude ability, atau secara definitif pengertian. Kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 3.
1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement PEMERA. 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus KNI. Tim Perumus KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. 5. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan swakelola penyusunan revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, (RSNI). Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi KEP No. 25 KPTS KK 2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, (RSNI). Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, (RSNI) sebagai berikut. 6. Nomor, nama instansi, institusi. Jabatan dalam Komite 1. Insinyur Bambang Gueritno, M.Sc., MPAKA. BP Konstruksi Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng. SC Sekretaris BP Konstruksi Pengarah. 3. Dr. Insinyur Andreas Suhono, M.Sc.KA. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, M.Tka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nurzamiati, Haji Z, M.Tka. Bidang Kompetensi Keterampilan. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SH, M.M. Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng. SC Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 8. Insinyur Heri Purwantara Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur Drs. Asrizal Tatang Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. Drs. Krisna Nurmiradi, M.Eng. Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 11. Aca Ditami Harja, M.Eng. Mewakili praktisi anggota. 7. Nomor, nama instansi, institusi. Jabatan dalam Komite 12. Insinyur Haryo Wibisono Deputi Eksekutif Direktur AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 13. Insinyur Tony Warsono Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 14. Insinyur Bakhtiar Sirajudin, M.M. mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 15. Cipiete Makmur, M.Sc. mewakili Asosiasi Perusahaan. Anggota. 2. Tim Perumus KNI. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi No. 115 KPTS KT 2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, RSNI. Susunan tim perumus sebagai berikut.
Nomor. Nama jabatan dalam kementerian lembaga. Jabatan dalam tim. 1. Insinyur Jauhar Arifin, Emba Praktisi Narasumber 2. Insinyur Mara Iskandar, MPM Praktisi Narasumber 3. Insinyur Sutjipto Praktisi Narasumber. A. Peserta workshop. No nama instansi perusahaan jabatan dalam tim 1. Insinyur Jauhar Arifin, Emba Praktisi peserta 2. Insinyur Mara Iskandar, MPM Praktisi peserta 3. Insinyur Sutjipto Praktisi peserta 4. M. Trirocadi Politeknik Negeri Semarang peserta 8. No nama instansi perusahaan jabatan dalam tim 5. Heri Trisulistyo PT Sanggraha Properti Manajemen peserta 6. Daryanto Perumnas peserta 7. Ruspendi PT Sanggraha Properti Manajemen peserta 8. Soewarno S. ELPMS peserta 9. Marsudi Politeknik Negeri Semarang peserta 10. Dianingsih Nunggal Wulan SC STPT Graha Dian Berkah peserta B. Peserta prakonvensi. No nama instansi perusahaan jabatan dalam tim 1. Insinyur Jauhar Arifin, Emba Praktisi peserta 2. Insinyur Mara Iskandar, MPM Praktisi peserta 3. Insinyur Sutjipto Praktisi peserta 4. Pahrudin Hasibuan PD. API Riau peserta 5. Yuliana PT Cahaya Persada Mandiri peserta 6. Heru Mujianto Intakindo peserta 7. Rika Putra Inkindo peserta 8. Afrianto S. TPT Cumayo Anugrah Ilahi peserta 9. Fahri ST MTFT Unri peserta 10. Syamsuddin Bahar PD API Riau peserta 11. Nosef Harika ECV Anugrah Jaya Mandiri peserta 12. Insinyur Anzar Halid MT LPJKD Provinsi Riau peserta 13. Wahyu Hidayat STCV Balai Cipta Riau peserta 14. Dr. Zulfikar Jauhari Unif Riau peserta 15. Alex Kurniawandi ST MT Unif Riau peserta C. Peserta konvensi. No nama instansi perusahaan jabatan dalam tim 1. Insinyur Jauhar Arifin, Emba Praktisi peserta 2. Insinyur Mara Iskandar, MPM Praktisi peserta 3. Insinyur Sutjipto Praktisi peserta 4. Insinyur Johannes Wahyu Kusumo Susanto, MUM Kasubdit. Pembinaan Pengelolaan Gedung dan RT Cipta Karya peserta 5. M. Trirocadi PT Polines peserta 6. Haris Sutono PT Polines peserta 9. No nama instansi perusahaan jabatan dalam tim 7. Ruspendi PT Sanggraha Properti Manajemen peserta 8. Heri Trisulistyo PT Sanggraha Properti Manajemen peserta 9. Soewarno CLPMS Mahkota Citra peserta 10. Daryanto Asisten Manajer Rumah Susun Pasar Jumat peserta 11. Dianingsih Nunggal Wulan PT Graha Dian Berkah peserta 12. Juliana P. Liter PT Citatek Peni peserta 13. Viadi Sutojo PT Mulia Land peserta 14. Muhammad Rifki PT Trikarsa Graha Duta Tama peserta
15. Haji Juwir Muhammad YM Perumnas peserta 16. DRSM Sumisran Univ. Muhammadiyah peserta 17. Nining PT Provisis peserta 18. Willem Andri YM Komplek Apartemen Rasuna peserta 19. Ardiman Ahmad ST MT Praktisi peserta 3. Tim verifikasi. Susunan tim dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Pusat. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi nomor 115 KPTS. KT 2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku tim teknis kompetensi. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Reseni. Susunan tim teknis sebagai berikut. Nomor, nama jabatan dalam kementerian lembaga. Jabatan dalam tim. 1. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MTKA. Bidang kompetensi konstruksi ketua. 2. Heri Setiawan, ST Pusbin KPK Sekretaris 3. Aca Ditami Harja, Mi Praktisi Anggota 4. Marsun, Bi Praktisi Anggota 5. Insinyur Sarimun, CS Widyaiswara Anggota 10. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melakukan pengelolaan bangunan gedung. Mengembangkan fungsi umum dan persiapan pekerjaan. Mengembangkan fungsi umum pekerjaan. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, SMK 3LH, membuat laporan pengelolaan bangunan gedung melakukan pekerjaan persiapan. Menentukan target keuntungan. Pengelolaan operasi bangunan gedung. Melakukan pengelolaan umum. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia. Melaksanakan pengelolaan urusan umum. Melaksanakan pengelolaan keuangan. Melaksanakan pengelolaan pemasaran. Melaksanakan pengelolaan keamanan. Melakukan pengelolaan fisik bangunan gedung. Melaksanakan pengelolaan pengoperasian. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan. Melaksanakan pengelolaan perawatan. 11. 2. Pemaketan berdasarkan jabatan okupasi kategori, konstruksi golongan pokok, konstruksi gedung kode jabatan, F410100 jabatan kerja, manajer pengelolaan bangunan gedung uraian pekerjaan, melakukan pengelolaan operasi bangunan gedung sehingga menghasilkan keuntungan yang meliputi kegiatan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, sumber daya manusia, urusan umum, keuangan, pemasaran, pengamanan, pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Untuk memenuhi keandalan bangunan gedung jenjang KKNI, 6. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 12. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi persyaratan jabatan, ak pendidikan, sarjana atau yang disetarakan melalui uji kompetensi B.
Pengalaman kerja, minimal 5 tahun dalam bidang pengelolaan bangunan gedung C. Kesehatan, tidak buta warna, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. Sehat fisik dan non-fisik dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya D. Sertifikat. Memiliki sertifikat kompetensi manajer pengelolaan bangunan gedung 3. Persyaratan lain, mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik dan benar, secara lisan maupun tertulis. B. Daftar unit kompetensi kerja manajer pengelola bangunan gedung 0. Kode unit judul unit kompetensi 1. F. 410100000102 menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup SMK 3 LH 2. F. 4101000002 menentukan target keuntungan 3. F. 410100000302 melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia 4. F. 4101000402 melaksanakan pengelolaan urusan umum 5. F. 4101000502 melaksanakan pengelolaan keuangan 6. F. 4101000602 melaksanakan pengelolaan pemasaran 7. F. 4101000702 melaksanakan pengelolaan keamanan. 13. No. Kode unit judul unit kompetensi 8. F. 4101000802 melaksanakan pengelolaan pengoperasian 9. F. 4101000902 melaksanakan pengelolaan pemeliharaan 10. F. 4101001002 melaksanakan pengelolaan perawatan 11. F. 4101001102 membuat laporan pengelolaan bangunan gedung. 14. C. Uraian unit-unit kompetensi. Kode unit F. 4101000102. Judul unit, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. SMK 3 LH. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup SMK 3 LH. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Merumuskan program untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup SMK 3 LH. 1. Kegiatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup diidentifikasi. 2. Organisasi bagian keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup disusun. 1. Jadwal pelaksanaan program penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup disusun. 2. Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup SMK 3 LH. 2. Sumber daya untuk pelaksanaan program penerapan SMK 3 LH disiapkan. 2. Program penerapan SMK 3 LH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Persoalan yang timbul dalam penerapan SMK 3 LH diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program SMK 3 LH. 3. Data hasil pelaksanaan SMK 3 LH diinventarisasi.
3. Ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program SMK 3LH dianalisis. 3. Ketidaksesuaian, penyimpangan hasil pelaksanaan program SMK 3LH diperbaiki. 4. Membuat laporan penerapan SMK 3LH. 4. 1. Format laporan penerapan SMK 3LH dibuat. 4. Penyusunan laporan SMK 3LH dilaksanakan sesuai dengan format. 4. Presentasi hasil penerapan SMK 3LH kepada atasan dilaksanakan. 15. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengoperasian bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi meliputi bahaya kecelakaan fisik dan tersengat aliran listrik. 1. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang dilakukan meliputi 1. Menyiapkan, memeriksa dan memakai alat pelindung diri, APD. 1. 2. Memeriksa, memelihara dan menggunakan alat pengaman kerja. 1. 4. Pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan meliputi pengendalian pembuangan limbah, pencegahan polusi udara dan suara serta pelestarian lingkungan kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan 1. Peralatan 2. 1. Mesin-mesin dan peralatan bangunan gedung 2. 1. 2. Alat pelindung diri, APD. 2. 1. 3. Alat pengaman kerja, APK. 2. 1. 4. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. 2. 1. 5. Rambu-rambu keselamatan kerja dan rambu-rambu lalu lintas 2. Perlengkapan 2. 1. Formulir laporan K3 2. Formulir laporan pencegahan pencemaran lingkungan 2. 3. Buku petunjuk pemeliharaan dan pemakaian alat pelindung diri 2. 4. Daftar SIMAK K3 LHA. Daftar SIMAK K3 bersisi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada setiap tahap kegiatan. 16. Pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian bangunan gedung B. Daftar SIMAK pencemaran lingkungan berisi potensi pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi pada kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian bangunan gedung. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRT/M 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3. Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 4. Norma dan Standar 4. 1. Standar Operating Procedure, SOP, perusahaan dalam bidang K3 LH. 4. 2. Prosedur pemeliharaan dan penggunaan alat pelindung diri. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, SMK 3LH. 17. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Peraturan perundangan dan prosedur penerapan K3 dan LH3 1. 2 Jenis dan fungsi PD dan APK 3.1 3 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja 3.1 4 Pengendalian pencemaran lingkungan 3.1 5. Organisasi K3 dan Balakar di perusahaan 3, 2 Keterampilan 3, 2, 1 Mengidentifikasi potensi bahaya kecelakaan kerja 3, 2, 2 Mengantisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja 3, 2, 3 Mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja 3, 2, 4 Penerapan sikap kepedulian pada pelaksanaan ketentuan K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja 3, 2, 5 Melaksanakan pengendalian pencemaran dampak lingkungan 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Disiplin dalam menaati prosedur K3 TLH 4. 2. Cermat dalam mengidentifikasi masalah terkait dengan pelaksanaan K3 TLH 4. 3. Tanggung jawab dalam menerapkan SMK 3LH dalam pelaksanaan kerja. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam mengidentifikasi kegiatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup 5. 2. Kecermatan dalam melaksanakan program penerapan SMK 3LH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program SMK 3LH. 19. Kode unit F410100000202. Judul unit, menentukan target keuntungan. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menentukan target keuntungan dalam pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menganalisis strengths, weaknesses, opportunities, and threats, SWOT. 1. Data untuk menganalisis SWOT dikumpulkan. 1. 2 Format analisis SWOT disusun. 1. 3 Analisis SWOT dilaksanakan. 2. Merumuskan target keuntungan 2. 1 Data untuk menentukan target keuntungan dikumpulkan. 2. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menentukan target keuntungan. 2. 3 Target dan keuntungan dihitung berdasarkan analisis SWOT dan data yang telah dianalisis. 3. Melaksanakan presentasi kepada atasan untuk mendapat persetujuan rumusan target keuntungan. 3. 1 Data hasil perhitungan disiapkan sebagai bahan presentasi. 3. 2 Presentasi hasil perhitungan dilaksanakan. 3. Langkah-langkah mencapai target keuntungan disusun sebagai keputusan atasan saat presentasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung yang dioperasikan secara komersial. 1. 2 Analisis SWOT yang dilakukan meliputi kekuatan, kelemahan gedung, dan peluang serta ancaman terhadap gedung yang dikelola yang akan mempengaruhi kelangsungan operasi gedung. 1. 3 Target keuntungan yang dirumuskan meliputi identifikasi sumber penerimaan dana, pos-pos biaya yang harus dikeluarkan, dan membuat proyeksi laba rugi, neraca dan aliran kas. 20. 1. 4 Presentasi dilakukan di depan pimpinan perusahaan, direksi atau pemilik gedung untuk mendapat koreksi maupun persetujuan atas target keuntungan.
2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat hitung 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Perlengkapan presentasi 2. 2. 2. Alat tulis kantor, KTK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar 4. 1. Format standar yang digunakan oleh perusahaan organisasi pengelolaan gedung untuk analisis SWOT 4. 2. Visi dan misi perusahaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan target keuntungan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 21. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 410100000102 menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, SMK 3 LH. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen umum 3. 1. 2. Manajemen keuangan untuk kebendaharaan, treasury, akuntansi, anggaran, pajak dan audit internal 3. 1. 3. Manajemen pemasaran 3. 1. 4. Analisis SWOT 3. 1. 5. Kondisi gedung yang dikelola 3. 1. 6. Analisa proyeksi pasar yaitu supply and demand terhadap gedung komersial 3. 1. 7. Analisa proyeksi tarif sewa dan biaya pelayanan, service charge, bangunan gedung 3. 1. 8. Teori komunikasi dan presentasi 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Mengidentifikasi kelemahan dan kondisi gedung serta peluang dan ancaman terhadap kelangsungan operasi gedung 3. 2. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan dana dan pos-pos biaya yang harus dibayar 3. 2. 3. Membuat perhitungan dan proyeksi laba rugi, neraca dan arus kas 3. 2. 4. Melakukan komunikasi secara efektif 3. 2. 5. Melaksanakan presentasi 3. 2. 6. Memimpin rapat. 4. Sikap kerja yang diperlakukan 4. 1. Teliti dalam membuat perhitungan dan proyeksi laba rugi, neraca dan arus kas. 22. 4. 2. Teliti dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap operasi gedung 4. 3. Teliti dalam mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan dan pos-pos biaya. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan, ketajaman dalam menganalisis SWOT gedung yang dikelola 5. 2. Ketelitian dalam menghitung target dan keuntungan berdasarkan analisis SWOT dan data yang telah dianalisis. 23. Kode unit F 4101000302. Judul unit, melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Merumuskan program sumber daya manusia 1. Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia disusun. 1. 2. Struktur organisasi bagian sumber daya manusia disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan program sumber daya manusia disusun.
2. Melaksanakan program sumber daya manusia. 2. 1. Sumber daya disiapkan untuk melaksanakan program sumber daya manusia. 2. Pelaksanaan program sumber daya manusia dikelola. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program sumber daya manusia diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program sumber daya manusia. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program pengelolaan sumber daya manusia diinventarisasi. 3. 2. Ketidaksesuaian pelaksanaan program sumber daya manusia dianalisis. 3. Ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada hasil pelaksanaan program sumber daya manusia diperbaiki sesuai dengan prosedur. 4. Membuat laporan pelaksanaan program sumber daya manusia. 4. 1. Format laporan pelaksanaan program sumber daya manusia dibuat. 4. 2. Laporan pelaksanaan program sumber daya manusia disusun. 4. 3. Hasil pelaksanaan program sumber daya manusia dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. 24. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung yang dioperasikan secara komersial maupun non-komersial. 1. 2. Rumusan program sumber daya manusia ini meliputi penerimaan pegawai, rekrutmen, pengembangan karir, pengaturan remunerasi, dan hubungan industrial. 1. 3. Pelaksanaan program sumber daya manusia dilakukan berdasar rumusan yang telah dibuat, baik kegiatannya, anggarannya, maupun jadwal pelaksanaannya. 1. 4. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara program dan hasil realisasi pelaksanaan program, kemudian dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat pengolah data. 2. 2. Alat hitung. 2. Perlengkapan. 2. 1. Perlengkapan presentasi. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. 4. Norma dan standar. 4. 1. Peraturan perusahaan organisasi pengelolaan gedung. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang 25. Sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1 F 410100000202 menentukan target keuntungan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Manajemen sumber daya manusia. 3. 1. 2. Manajemen umum. 3. 1. 3. Teori komunikasi. 3. 1. 4. Perpajakan terkait dengan ketenagakerjaan. 3. 1. 5. Teori presentasi. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Melakukan rekrutmen karyawan. 3. 2. Berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja setingkat, anak buah dan pihak luar organisasi pengelolaan gedung. 3. Melaksanakan presentasi. 3. 4. Menyusun program sumber daya manusia. 3. 5. Melakukan evaluasi dan
Koreksi atas hasil realisasi program sumber daya manusia 326 memimpin rapat. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan program sumber daya manusia. 26. 4. Teliti dalam mengelola sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengoperasian bangunan gedung. 3. Teliti dalam memperbaiki ketidaksesuaian, penyimpangan yang terjadi pada hasil pelaksanaan program sumber daya manusia. 4. Objektif dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja karyawan. 4. 5. Disiplin dalam menerapkan peraturan dan prosedur kerja yang berlaku. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam menyusun kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. 5. 2. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian pelaksanaan program sumber daya manusia. 27. Kode unit F 410100000402. Judul unit, melaksanakan pengelolaan urusan umum. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola urusan umum dalam pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Merumuskan program urusan umum 1. 1. Kegiatan pengelolaan urusan umum diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan urusan umum disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan program urusan umum dibuat. 2. Melaksanakan program urusan umum. 2. 1. Sumber daya untuk melaksanakan program urusan umum disiapkan. 2. Pelaksanaan program urusan umum dikelola sesuai dengan prosedur. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam melaksanakan program urusan umum diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program urusan umum. 3. 1. Data hasil pengelolaan program urusan umum diinventarisasi. 3. 2. Ketidaksesuaian, penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program urusan umum dianalisis. 3. Penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program urusan umum diperbaiki sesuai prosedur. 4. Membuat laporan pelaksanaan program urusan umum. 4. 1. Data untuk membuat laporan pelaksanaan program urusan umum dikumpulkan. 4. 2. Laporan pelaksanaan program urusan umum disusun sesuai dengan format. 4. 3. Hasil pelaksanaan program urusan umum dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 28. 1. 2 unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1. 3 program urusan umum ini meliputi perizinan, dokumen kontrak kerjasama, hubungan masyarakat, pengadaan barang, pergudangan, inventarisasi aset dan sistem pengarsipan serta kegiatan hubungan masyarakat dan corporate social responsibility sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4 Pelaksanaan program urusan umum ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya. 1. 5. Evaluasi pelaksanaan program urusan umum dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan.
2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat hitung 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Perlengkapan presentasi 2. 2. 2 ATK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur operasi standar, Standard Operating Procedure, perusahaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi. 29. Dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan urusan umum. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000302 melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Aspek legal, perizinan untuk pengelolaan bangunan gedung 3. 1. 2. Perjanjian sewa menyewa ruang gedung 3. 1. 3. Sistem pengarsipan 3. 1. 4. Ilmu komunikasi 3. 1. 5. Manajemen umum 3. 1. 6. Sistem inventory, persediaan barang dan suku cadang 3. 1. 7. Sistem pengadaan barang dan jasa 3. 1. 8. Hubungan masyarakat 3. 1. 9. Teknik presentasi 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melakukan inventarisasi aset 3. 2. 2. Melakukan pengurusan perizinan 3. 2. 3. Melakukan komunikasi dengan internal maupun pihak eksternal organisasi pengelolaan gedung 3. 2. 4. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang kompetitif 3. 2. 5. Melakukan evaluasi realisasi program dan perbaikannya jika terjadi penyimpangan. 30. 3. 2. 6. Memimpin rapat. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Patuh pada peraturan perusahaan organisasi pengelolaan gedung 4. 2. Patuh pada prosedur operasi standar, POS, yang berlaku 4. 3. Teliti dan tanggung jawab dalam mengelola urusan umum 4. 4. Tepat dan teliti dalam memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan prosedur. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi kegiatan pengelolaan urusan umum 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program urusan umum 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program urusan umum. 31. Kode unit F 410100000502. Judul unit, melaksanakan pengelolaan keuangan. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola keuangan dalam pengelolaan bangunan, gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Merumuskan program keuangan 1. Program pengelolaan keuangan diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan keuangan disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan program keuangan disusun. 2. Melaksanakan program keuangan 2. 1. Sumber daya untuk melaksanakan program keuangan disiapkan. 2. Pelaksanaan program keuangan dikelola sesuai prosedur.
2-3 persoalan yang timbul dalam melaksanakan program keuangan diselesaikan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program keuangan. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program keuangan diidentifikasi. 3. 2. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program dianalisis. 3. Penyimpangan yang terjadi pada hasil pelaksanaan program keuangan diperbaiki. 4. Membuat laporan pelaksanaan program keuangan. 4. 1. Data untuk membuat laporan pelaksanaan program keuangan dikumpulkan. 4. 2. Laporan pelaksanaan program keuangan dibuat. 4. 3. Laporan pelaksanaan program keuangan dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. 32. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. 2. Unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial. 1. 3. Program keuangan ini meliputi kebendaharaan, treasury, akuntansi, anggaran, arus kas dan perpajakan sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4. Pelaksanaan program keuangan ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai kegiatannya, anggarannya maupun jadwalnya. 1. 5. Evaluasi pelaksanaan program keuangan dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. 2. Alat hitung 2. Perlengkapan 2. 1. Perlengkapan presentasi 2. ATK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur yang berlaku 4. 2. Prinsip-prinsip standar akuntansi Indonesia 4. 3. Peraturan perusahaan, organisasi pengelolaan gedung. 33. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan keuangan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000402 melaksanakan pengelolaan urusan umum. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen umum 3. 1. 2. Manajemen keuangan 3. 1. 3. Akuntansi 3. 1. 4. Perpajakan 3. 1. 5. Teknik komunikasi 3. 1. 6. Teknik presentasi 3. 1. 7. Analisa biaya 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melakukan analisis laporan laba rugi 3. 2. Melakukan analisis neraca 3. 2. 3. Melakukan analisis aliran dana 3. 2. 4. Melakukan analisis anggaran 3. 2. 5. Melakukan analisis perpajakan 3. 2. 6. Melakukan analisis rasio keuangan. 34. 3.
7. Melakukan presentasi kepada atasan maupun pihak terkait. 3. 8. Melakukan komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal organisasi pengelolaan gedung. 3. 9. Memimpin rapat. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Cermat dalam melakukan analisis laporan laba rugi, neraca dan arus kas. 4. 2. Cermat dalam melakukan analisis rasio keuangan. 4. 3. Disiplin dalam menerapkan prosedur dan peraturan yang diberlakukan. 4. Tepat waktu dalam melakukan penagihan kepada penyewa konsumen. 4. 5. Disiplin dalam pengendalian realisasi anggaran. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan keuangan. 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program keuangan. 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program keuangan. 35. Kode unit F 410100000602. Judul unit: Melaksanakan pengelolaan pemasaran. Deskripsi unit: unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola pemasaran dalam pengelolaan bangunan, gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun program pemasaran. 1. Program pengelolaan pemasaran diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan pemasaran disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan program pemasaran disusun. 2. Melaksanakan program pemasaran. 2. 1. Sumber daya untuk melaksanakan program pemasaran disiapkan. 2. Pelaksanaan program pemasaran dikelola. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pemasaran diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program pemasaran. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program pemasaran diidentifikasi. 3. 2. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program pemasaran dianalisis. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program pemasaran diperbaiki. 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan program pemasaran. 4. 1. Data dikumpulkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan program pemasaran. 4. 2. Laporan pelaksanaan program pemasaran dibuat. 4. 3. Laporan pelaksanaan program pemasaran dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. 2. Unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial. 36. 1. 3. Program pemasaran ini meliputi promosi, target market, pangsa pasar, persaingan harga, proyeksi penawaran dan permintaan, supply and demand, strategi pemasaran, kebijakan harga, tarif sewa dan service charge sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4. Pelaksanaan program urusan umum ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai kegiatannya, anggarannya maupun jadwalnya. 1. 5. Evaluasi pelaksanaan program urusan umum dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program, kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat pengolah data. 2. 2. Alat hitung. 2. Perlengkapan. 2. 1. Perlengkapan presentasi. 2. ATK. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada.
4. Norma dan standar. 4. 1. Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 37. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan pemasaran. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000502 melaksanakan pengelolaan keuangan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen pemasaran 3. 1. 2. Manajemen umum 3. 1. 3. Analisis pasar 3. 1. 4. Teknik presentasi 3. 1. 5. Teknik negosiasi 3. 1. 6. Teknik komunikasi 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Membuat analisa proyeksi pasar, persaingan gedung-gedung komersial 3. 2. Melakukan presentasi 3. 2. 3. Membuat dan melaksanakan strategi pemasaran 3. 2. 4. Melakukan negosiasi dengan calon pelanggan 3. 2. 5. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam melakukan analisis pasar 4. 2. Teliti dalam melaksanakan program pemasaran 4. 3. Cermat dalam merespon permintaan calon penyewa konsumen dan keluhan penyewa konsumen 4. 4. Tepat dan teliti dalam menyusun jadwal. 38. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan pemasaran 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pemasaran 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian, penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program pemasaran. 39. Kode unit F 410100000702. Judul unit, melaksanakan pengelolaan keamanan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola keamanan dalam pengelolaan bangunan, gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menyusun program keamanan 1. 1. Program pengelolaan keamanan diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan keamanan disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan program keamanan disusun. 2. Melaksanakan program keamanan 2. 1. Sumber daya untuk melaksanakan program keamanan disiapkan. 2. Pelaksanaan program keamanan dikelola. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam melaksanakan program keamanan diselesaikan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program keamanan. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program keamanan diidentifikasi. 3. 2. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil program keamanan dianalisis. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program keamanan diperbaiki. 4. Membuat laporan pelaksanaan program keamanan. 4. 1. Data dikumpulkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan program keamanan. 4. 2. Laporan hasil pelaksanaan program keamanan dibuat. 4. 3. Laporan hasil pelaksanaan program keamanan dipresentasikan kepada atasan. 4.
4. Dokumen laporan diarsipkan. Batasan variabel 1. Konteks variabel. 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 40. 1-2 unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1-3 program keamanan ini meliputi perparkiran, keamanan fisik maupun informasi, tanggap darurat, pelatihan, hospitality, kebutuhan sumber daya, koordinasi lapangan dengan bagian pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan, anggaran dan jadwal sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1-4 pelaksanaan program keamanan ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya. 1-5 evaluasi pelaksanaan program keamanan dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1 peralatan 2. 1 rambu-rambu lalu lintas 2. 1 2 alat pelindung diri 2. 1 3 alat komunikasi 2. 2 perlengkapan 2. 2 1 formulir laporan 2. 2 buku laporan kejadian 2. 2 3 buku daftar tamu dan kelengkapannya 2. 4 formulir keluar masuk barang 2. 5 formulir penitipan barang atau mobil 2. 6 perlengkapan presentasi 2. 7 perlengkapan pengaturan parkir. 3 peraturan yang diperlukan tidak ada. 4 norma dan standar 4 1 peraturan perusahaan terkait dengan kegiatan keamanan 4 2 prosedur yang berlaku terkait dengan kegiatan keamanan. 41. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan keamanan. 1. 2 penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000702 melakukan pengelolaan pemasaran. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1 pengetahuan 3. 1 pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran 3. 1 2 sistem pengarsipan 3. 1 3 manajemen umum 3. 1 4 keamanan dan ketertiban masyarakat 3. 1 5 kondisi tanggap darurat 3. 1 6 teori komunikasi 3. 1 7 teknik presentasi 3. 1 8 manajemen keamanan, security, dan parkir 3. 2 keterampilan 3. 2 1 memimpin anak buah 3. 2 memimpin rapat 3. 2 3 menangani kondisi darurat. 42. 3. 4 melakukan koordinasi dengan konsumen, pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya dari organisasi pengelolaan gedung 3. 5 melakukan komunikasi dengan konsumen, tamu, pengunjung gedung dan pihak-pihak lain yang terkait. 4 sikap kerja yang diperlukan 4 1 tanggap terhadap kondisi lingkungan 4 2 taat peraturan dan prosedur yang berlaku 4 3 cermat dalam menyusun dan melaksanakan program keamanan 4
4 cermat dalam melaksanakan program keamanan. 4. 5 teliti dalam menyusun jadwal pengelolaan keamanan. 4. 6 teliti dan cermat dalam penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program keamanan. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan keamanan. 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program keamanan. 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program keamanan. 43. Kode unit F 410100000802. Judul unit, melaksanakan pengelolaan pengoperasian. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola pengoperasian dalam pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun program pengoperasian. 1. Program pengelolaan pengoperasian diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan pengoperasian disusun. 1. 3. Jadwal pelaksanaan pengelolaan pengoperasian dibuat. 2. Melaksanakan program pengoperasian. 2. 1. Sumber daya disiapkan untuk melaksanakan program pengoperasian. 2. Pelaksanaan program pengoperasian dikelola. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pengoperasian diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program pengoperasian. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program pengoperasian diidentifikasi. 3. 2. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program pengoperasian dianalisis. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program pengoperasian diperbaiki. 4. Membuat laporan pelaksanaan program pengoperasian. 4. 1. Data dikumpulkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan program pengoperasian. 4. 2. Laporan hasil pelaksanaan program pengoperasian dibuat. 4. 3. Laporan hasil pelaksanaan program pengoperasian dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. 44. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. 2. Unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1. 3. Program pengoperasian ini meliputi pendataan mesin-mesin dan perlengkapan gedung, jadwal pengoperasian mesin-mesin dan perlengkapan gedung, buku manual pengoperasian, penyusunan prosedur operasi standar, kegiatan pengoperasian, kegiatan sumber daya, dan anggarannya sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4. Pelaksanaan program pengoperasian ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya. 1. 5. Evaluasi pelaksanaan program urusan umum dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program, kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Tools kit engineering. 2. 1. 2. Alat pelindung diri. 2. 1. 3. Rambu-rambu kerja keamanan. 2. 1. 4. Alat komunikasi. 2. Perlengkapan. 2. 1. Formulir laporan. 2. Formulir pencatatan kondisi operasi mesin, perlengkapan gedung. 2. 3. Jadwal pengoperasian mesin, perlengkapan gedung. 2. 4. Prosedur operasi standar, buku manual dari pabrik. 2. 5. Gambar hasil pelaksanaan, as-built drawing. 45. 2.
6. Perhitungan teknis perencanaan arsitektur sipil struktur, elektrikal, mekanikal, dan tata lingkungan. 3. Peraturan yang diperlukan. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya. 4. Norma dan Standar. 4. 1. Peraturan Perusahaan. 4. 2. Prosedur Operasi Standar. 4. 3. Buku Manual dari Pabrik. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan pengoperasian. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 46. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1F 410100000702 melaksanakan pengelolaan keamanan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Manajemen umum. 3. 1. 2. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. 3. 1. 3. Data mesin, perlengkapan gedung yang terpasang. 3. 1. 4. Cara kerja mesin, perlengkapan gedung yang terpasang. 3. 1. 5. Gambar teknik. 3. 1. 6. Prosedur mengoperasikan mesin-mesin, perlengkapan bangunan gedung. 3. 1. 7. Dokumen perencanaan mesin, perlengkapan bangunan gedung yang terpasang. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Merumuskan program pengoperasian. 3. 2. Melaksanakan program pengoperasian. 3. 2. 3. Mengevaluasi realisasi program. 3. 2. 4. Berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. 2. 5. Memimpin anak buah. 3. 2. 6. Memimpin rapat. 3. 2. 7. Melakukan presentasi. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Patuh pada prosedur pengoperasian mesin, perlengkapan gedung. 4. 2. Patuh dalam menerapkan SMK 3 LH. 4. 3. Teliti dalam menyusun struktur organisasi pengelolaan pengoperasian. 4. 4. Cermat dalam memperbaiki penyimpangan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan program pengoperasian. 47. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan pengoperasian. 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pengoperasian. 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program pengoperasian. 48. Kode unit F 410100000902. Judul unit, melaksanakan pengelolaan pemeliharaan. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola pengoperasian dalam pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun program pemeliharaan. 1. Program pengelolaan pemeliharaan diidentifikasi. 1. 2. Struktur organisasi pengelolaan pemeliharaan disusun. 1.
3. Jadwal pelaksanaan program pemeliharaan dibuat. 2. Melaksanakan program pemeliharaan. 2. 1. Sumber daya disiapkan untuk melaksanakan pengelolaan pemeliharaan. 2. Pelaksanaan program pemeliharaan dikelola. 2. 3. Persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pemeliharaan diselesaikan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program pemeliharaan. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program pemeliharaan diidentifikasi. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian yang terjadi pada hasil pelaksanaan program pemeliharaan dianalisis. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian yang terjadi pada hasil pelaksanaan program pemeliharaan diperbaiki. 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan program pemeliharaan. 4. 1. Data dikumpulkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan program pemeliharaan. 4. Laporan hasil pelaksanaan program pemeliharaan dibuat. 4. 3. Laporan hasil pelaksanaan program pemeliharaan dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. 49. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. 2. Unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1. 3. Program pemeliharaan pendataan mesin dan perlengkapan gedung, komponen-komponen bangunan yang harus dipelihara, prosedur pemeliharaan sesuai dengan buku manual dari pabrik, jadwal dan jenis pemeliharaan, kebutuhan sumber daya, pelatihan, dan persediaan suku cadang, sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4. Pelaksanaan program pemeliharaan umum ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya. 1. 5. Evaluasi pelaksanaan program pemeliharaan dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program, kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Tools kit engineering 2. 1. Alat pelindung diri 2. 1. 3. Rambu-rambu kerja keamanan 2. 1. 4. Alat komunikasi 2. Perlengkapan 2. 1. Formulir laporan 2. Formulir pencatatan kondisi operasi mesin perlengkapan gedung 2. 3. Jadwal pengoperasian mesin perlengkapan gedung 2. 4. Prosedur operasi standar buku manual dari pabrik 2. 5. Gambar hasil pelaksanaan as-built drawing. 50. 6. Perhitungan teknis perencanaan untuk arsitektur, sipil struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan 2. 7. Tangga aluminium 2. 8. Gondola atau perancah. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya 3. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya 3. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya 4. Norma dan standar 4. 1. Peraturan perusahaan 4. 2. Prosedur operasi standar 4. 3. Buku manual dari pabrik 4. 4. Spesifikasi bahan, material, mesin dan perlengkapan gedung. Panduan penilaian 1.
Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Satu kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan pemeliharaan. 51. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 410100000802 melaksanakan pengelolaan pengoperasian. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen umum 3. 1. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup 3. 1. Prosedur mengoperasikan dan memelihara mesin-mesin, perlengkapan bangunan gedung 3. 1. Data mesin, perlengkapan dan bahan, material gedung yang terpasang 3. 1. Spesifikasi bahan, material dan mesin, perlengkapan gedung 3. 1. Dokumen perencanaan mesin, perlengkapan bangunan gedung yang terpasang 3. 1. Gambar teknik 3. 1. Manajemen pemeliharaan 3. Keterampilan 3. 1. Menggunakan material dan peralatan kerja dalam melakukan pemeliharaan bangunan gedung 3. 2. Merumuskan program pemeliharaan 3. 2. Melaksanakan program pemeliharaan 3. 2. 4. Mengevaluasi realisasi program 3. 2. 5. Memimpin anak buah 3. 2. 6. Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 7. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 8. Memimpin rapat 3. 2. 9. Melakukan presentasi. 52. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dan cermat melaksanakan pemeliharaan mesin, perlengkapan yang terpasang pada gedung. 4. Cermat dalam mendokumentasi mengarsip dokumen pemeliharaan bangunan gedung 4. 3. Disiplin dalam menerapkan prosedur dan jadwal pemeliharaan 4. Tanggap terhadap kelainan yang terjadi pada mesin, perlengkapan dan material gedung 4. 5. Cermat dalam membuat jadwal pemeliharaan 4. 6. Teliti dalam memperbaiki penyimpangan, ketidaksesuaian yang terjadi pada hasil pelaksanaan program pemeliharaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan pemeliharaan 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program pemeliharaan 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian, penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program pemeliharaan. 53. Kode unit F 4101000102. Judul unit, melaksanakan pengelolaan perawatan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola perawatan dalam pengelolaan bangunan, gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun program perawatan 1. Kegiatan program perawatan diidentifikasi. 1. Struktur organisasi pengelolaan perawatan disusun. 1. Jadwal disusun untuk melaksanakan program perawatan. 2. Melaksanakan program perawatan 2. 1. Sumber daya disiapkan untuk melaksanakan program perawatan. 2. Pelaksanaan program perawatan dikelola.
2. 3 persoalan yang timbul dalam melaksanakan program perawatan diselesaikan sesuai dengan prosedur. 3. Mengevaluasi pelaksanaan program perawatan. 3. 1. Data hasil pelaksanaan program perawatan diidentifikasi. 3. 2. Penyimpangan ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan program perawatan dianalisis. 3. Penyimpangan ketidaksesuaian yang terjadi pada hasil pelaksanaan program perawatan diperbaiki. 4. Membuat laporan pelaksanaan program perawatan. 4. 1. Data dikumpulkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan program perawatan. 4. 2. Laporan hasil pelaksanaan program perawatan dibuat. 4. 3. Laporan hasil pelaksanaan program perawatan dipresentasikan kepada atasan. 4. Dokumen laporan diarsipkan. 54. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. 2 unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1. 3 program perawatan ini meliputi pendataan mesin dan perlengkapan gedung, prosedur operasi standar buku manual dari pabrik, komponen-komponen bangunan gedung, identifikasi kerusakan, jenis-jenis perawatan yang harus dilakukan, kebutuhan sumber daya, anggaran dan jadwal perawatan sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 1. 4 pelaksanaan program perawatan ini berpedoman pada program yang telah dirumuskan baik mengenai anggarannya, kegiatannya maupun jadwalnya. 1. 5 evaluasi pelaksanaan program perawatan dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan rumusan program kemudian dilakukan koreksi, perbaikan jika terjadi penyimpangan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Tools kit engineering lainnya 2. 1. 2. Alat pelindung diri 2. 1. 3. Rambu-rambu kerja keamanan 2. 1. 4. Alat komunikasi 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Formulir laporan 2. 2. 2. Formulir pencatatan kondisi operasi memin perlengkapan gedung 2. 2. 3. Jadwal perawatan mesin perlengkapan gedung 2. 2. 4. Prosedur operasi standar buku manual dari pabrik 2. 2. 5. As-built drawing. 55. 2. 6. Perhitungan perencanaan teknis untuk arsitektur, sipil struktur, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan 2. 7. Gondola atau perancah. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perubahannya 3. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Peraturan perusahaan 4. 2. Prosedur operasi standar 4. 3. Buku manual dari pabrik 4. 4. Spesifikasi teknis bahan, material dan mesin perlengkapan gedung. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan perawatan. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 56. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 410100000902 melaksanakan pengelolaan pemeliharaan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Manajemen umum 3. 1. 2. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup 3. 1. 3. Prosedur mengoperasikan mesin-mesin, perlengkapan bangunan gedung 3. 1. 4. Data mesin, perlengkapan gedung yang terpasang 3. 1. 5. Cara kerja mesin, perlengkapan gedung yang terpasang 3. 1. 6. Dokumen perencanaan mesin, perlengkapan dan perhitungan teknis bangunan gedung yang terpasang 3. 1. 7. Gambar teknik 3. 1. 8. Manajemen pemeliharaan perawatan bangunan gedung 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Merumuskan program perawatan 3. 2. 2. Melaksanakan program perawatan 3. 2. 3. Mengevaluasi realisasi program 3. 2. 4. Memimpin anak buah 3. 2. 5. Berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 3. 2. 6. Melakukan presentasi 3. 2. 7. Memimpin rapat 3. 2. 8. Memilih bahan 3. 2. 9. Menggunakan material dan peralatan kerja dalam melakukan perawatan bangunan gedung 3. 2. 10. Menentukan waktu pengadaan suku cadang dan material bahan untuk perawatan. Empat. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dan cermat melaksanakan pemeliharaan mesin perlengkapan yang terpasang pada gedung. 57. 4. 2. Rapi dalam mendokumentasi mengarsip dokumen pemeliharaan bangunan gedung. 4. 3. Santun dalam berkomunikasi dengan pengguna bangunan gedung. 4. 4. Tanggap terhadap kelainan yang terjadi pada mesin, perlengkapan dan kondisi material bahan gedung. 4. 5. Disiplin dalam menerapkan jadwal dan prosedur perawatan. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi program pengelolaan perawatan 5. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam melaksanakan program perawatan 5. 3. Ketelitian dalam menganalisis ketidaksesuaian penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program perawatan. 58. Kode unit F 4101001102 judul unit, membuat laporan pengelolaan bangunan gedung deskripsi unit. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan pengelolaan bangunan gedung. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Mengidentifikasi data untuk membuat laporan. 1. Data dikumpulkan untuk diidentifikasi. 1. 2. Data dikelompokkan sesuai dengan bagian masing-masing. 1. 3. Data yang sesuai dipilih untuk membuat laporan. 2. Merumuskan laporan 2. 1. Format laporan dibuat. 2. Konsep laporan dibuat. 2. 3. Laporan akhir dibuat. 3. Melaksanakan presentasi laporan pengelolaan bangunan gedung kepada atasan. 3. 1. Bahan disiapkan untuk presentasi laporan kepada atasan. 3. 2. Pelaksanaan presentasi laporan kepada atasan dikelola. 3. Perbaikan laporan dibuat sesuai dengan keputusan atasan saat presentasi. 3. 4. Dokumen laporan diarsipkan.
Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan bangunan gedung di bidang konstruksi. 1. Dua unit kompetensi ini diterapkan pada bangunan gedung yang dikelola secara komersial maupun non-komersial. 1. 3 unit kompetensi ini meliputi mengidentifikasi data untuk membuat laporan, merumuskan laporan, melaksanakan presentasi dan sistem pengarsipan sehingga pengelolaan bangunan gedung berjalan lancar. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1 Peralatan 2.1.1 Alat pengolah data 59. 2. Perlengkapan 2.1 Perlengkapan presentasi 2.2 Alat tulis kantor 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada 4. Norma dan standar 4.1 Standar format laporan yang berlaku di perusahaan organisasi pengelolaan gedung. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pengelolaan bangunan gedung. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2.1 F 4101001002 Melaksanakan pengelolaan perawatan 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Tata tulis laporan 3.1 2 Teknik komunikasi 3.1 3 Teknik presentasi 60. 3. 2 Keterampilan 3. 2. 1 Menulis laporan dengan bahasa baku 3. 2. 2 Melakukan presentasi 4. Sikap kerja 4. 1 Disiplin dalam menyusun laporan sesuai jadwal yang ditetapkan 4. 2 Cermat dalam mengumpulkan data 4. 3 Teliti dalam membuat format laporan 4. 4 Cermat dan teliti dalam membuat laporan akhir 5. Aspek kritis 5. 1 Ketelitian dalam memilih data yang sesuai untuk membuat laporan 5. 2 Kecermatan dalam membuat konsep laporan 5. 3 Ketepatan dan ketelitian dalam memperbaiki laporan sesuai dengan hasil keputusan rapat. 61. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 0811778757, Faradilla 082288303338, Wiwik 082173332233, Fandi. Alamat, Ruko Mana Lagi Blok C 010, Kel, Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464, website https://outsgroup.com, www.apeknas.net, www.apeknas.net, www.astaki.or.id.